Pada suatu malam di tahun ke-5 Hijrah, Madinah diguncang oleh ancaman baru. Abu Rafi', tokoh besar Yahudi dari Hijaz, telah berulang kali menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memprovokasi suku-suku Arab untuk memerangi kaum muslimin. Karena bahayanya semakin besar, Rasulullah mengutus satu tim kecil Anshor dipimpin Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu untuk menjalankan misi rahasia. Target mereka berada di sebuah benteng kokoh di wilayah Hijaz, dijaga ketat dan hampir mustahil ditembus. Menjelang sore, ketika rombongan tiba di dekat benteng itu, Abdullah menoleh kepada rekan-rekannya dan berkata lirih namun tegas, "Tinggallah di tempat kalian, aku akan mencoba memasuki benteng itu sendiri." Ia bergerak di antara bayangan senja, menyelubungi tubuhnya dengan kain, menundukkan wajah seolah seseorang yang hendak buang hajat. Ketika para penghuni benteng masuk sebelum pintu ditutup, penjaga gerbang meneriakinya, "Hai, kalau mau masuk, cepatlah." Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Abdullah menyelinap masuk tanpa ada yang menyadari bahwa seorang Ansyar baru saja memasuki benteng paling sulit ditembus di Hijaz. Tak lama kemudian, di tengah hiruk-pikuk benteng, ia menuju pintu gerbang samping. Dengan hati-hati ia melepas palangnya agar nantinya dapat melarikan diri. Dari kejauhan, ia melihat Abu Rafi' berada di sebuah loteng tinggi, begadang bersama beberapa pengikutnya. Ketika mereka bubar, Abdullah naik. Setiap melewati pintu, ia menguncinya dari dalam, satu persatu, hingga tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengejarnya jika terjadi pertempuran. Ruangan loteng itu gelap. Abdullah tidak tahu di mana Abu Rafi' berada. Maka ia memanggil pelan, "Wahai Abu Rafi'." Dari kegelapan terdengar suara, "Siapa kamu?" Abdullah langsung menyerang ke arah suara itu, memukul dengan pedang. Tapi gelap membuat pukulan itu tidak mematikan. Abu Rafi' berteriak kesakitan. Abdullah keluar sebentar, lalu masuk kembali berpura-pura menolong. "Ada apa wahai Abu Rafi'? Mengapa berteriak?" Abu Rafi' merintih, "Celaka, ada seseorang mencoba membunuhku." Tanpa ragu, Abdullah memukulnya lagi, hingga akhirnya ia menemukan posisi yang tepat dan menusuknya dengan ujung pedang sampai tembus punggungnya. Suara Abu Rafi' terhenti, misi selesai. Namun ketika Abdullah turun melewati tangga, ia terpeleset keras, betisnya patah. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, ia membalut lukanya dengan sorban dan menyeret tubuhnya menuju pintu keluar. Ia duduk menunggu sepanjang malam di balik bayangan benteng, berkata dalam hati, "Aku tak akan kembali sebelum mendengar kepastian kematiannya." Saat fajar menyingsing, terdengarlah suara dari atas benteng. "Kami umumkan bahwa Abu Rafi', pemuka Hijaz, telah meninggal dunia." Abdullah tersenyum lemah. Kemenangan, Allah telah membinasakannya. Ia kembali kepada pasukan, lalu pulang ke Madinah dengan betis yang terus nyeri. Ketika Abdullah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan misi itu, Nabi bersabda, "Julurkan kakimu." Dan Rasulullah mengusap betisnya. Seketika rasa sakit itu lenyap, seakan tidak pernah patah sama sekali.